Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة في الدين بدعة ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa ya jumratal mu'minin ikhwani fid din jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur beserta ketundukan dan kepatuhan kita semua sebagai seorang hamba tidak lain hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan Jumat yang berbarokah ini, tepatnya di bulan Ramadan pada pekan yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya melimpahkan dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, sehingga dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita dimudahkan untuk bersegera menjawab seruan dari Allah, mendatangi rumah-rumah Allah, tidak lain adalah dalam rangka menegakkan sholat Jumat secara berjamaah. Sesungguhnya bersegeranya seorang hamba dalam menjawab seruan Allah, mendatangi rumah-rumah Allah dalam rangka menegakkan sholat Jumat secara berjamaah merupakan sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah, sesungguhnya hal seperti itu bersegera untuk menuju rumah Allah, menjawab seruan Allah dalam rangka menegakkan sholat Jumat secara berjamaah serta meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita, kata Allah, itu adalah sesuatu yang lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada setiap umatnya yang senantiasa istiqamah mengamalkan dan memperjuangkan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Ketiga kalinya kami selaku khatib tidak pernah bosan dan tidak pernah lupa untuk mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah Jumat sekalian secara umumnya agar senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh demi Allah, iman dan takwa ini merupakan satu-satunya sumber turunnya barokah, kebahagiaan dan keselamatan hidup bagi seorang hamba. Tidak ada barokah, tidak ada keselamatan dan kebahagiaan hidup pada diri seorang hamba kecuali dengan iman dan takwa kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Walau ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, niscaya pasti akan kami turunkan kepada mereka barokah, kebahagiaan, keselamatan hidup dari langit dan dari bumi. Syaratnya apa? Iman dan takwa. Untuk mendapatkan barokah, keselamatan dan kebahagiaan hidup, syaratnya cuma satu, jaga iman, jaga takwa. Akan tetapi ketika seseorang tidak mau menjaga imannya, tidak mau mempertahankan imannya, tidak perhatian menjaga dan merawat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah,
maka yang akan terjadi pada hidupnya, Allah Ta'ala akan turunkan kepadanya malapetaka serta siksa dan azab. Sebagaimana pada lanjutkan ayatnya Allah Ta'ala berfirman, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi ketika mereka manusia itu mendustakan Allah, tidak mau beriman dan bertakwa, tidak mau menjaga dan merawat imannya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, niscaya akan kami timpakan kepada mereka berupa azab dan siksa atas perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, marilah ikhwafillah, jamaah salat Jumat sekalian, marilah kita jadikan sisa-sisa umur kita ini sebagai sarana untuk menjaga, bahkan selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah munculnya berbagai macam fitnah. Di antara tanda dekatnya terjadinya hari kiamat, hari di mana bumi akan dihancurkan, langit akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah munculnya berbagai macam fitnah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumas sa'ah hatta yuqbidu al-ilm wa tukthara az-zalazil wa yataqarrab az-zaman wa tadhur al-fitan wa yaksuru al-haraj. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasulullah, sampai ilmu itu akan dicabut, diangkat oleh Allah, sampai ilmu agama itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Kemudian tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadinya banyak perselisihan, az-zalazil, goncangan, dan akan terjadi apa? Yataqarrabuz zaman, waktu terasa singkat, dan akan merebaknya fitnah, serta akan merebaknya muncul berbagai macam al-haraj, kekacauan dan huru-hara. Ini adalah beberapa tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya adalah bahwa dekatnya hari kiamat itu ditandai dengan munculnya berbagai macam fitnah. Dan yang perlu kita yakini bahwa fitnah akhir zaman ini muncul melanda di tengah-tengah kita, khususnya umat Islam, tujuannya adalah satu, untuk membuktikan di hadapan Allah siapakah di antara orang-orang yang mengaku muslim itu yang jujur dengan keislaman dan keimanannya kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan, walaqad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dan sungguh pasti akan kami uji, kami beri fitnah kalian semua serta orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan fitnah itu ada? Agar kami mengetahui siapakah di antara kalian yang jujur dengan keimanannya. Jadi fitnah akhir zaman ini, jamaah sekalian, muncul untuk satu tujuan. Apa itu? Untuk membuktikan di hadapan Allah siapakah di antara kita yang jujur dengan keimanannya kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari berbagai macam rentetan fitnah yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, maka ada satu fitnah yang paling dahsyat dari berbagai macam fitnah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah yang akan muncul di akhir zaman. Fitnah ini dinamai dengan nama fitnatud duhaimah. Fitnah duhaimah secara harfiah, secara lughah artinya adalah fitnah yang gelap, dan fitnah yang pekat. Secara nama saja fitnah ini sudah kelihatan sangat mengerikan. Fitnah kegelapan namanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa dan bagaimanakah fitnah duhaimah ini? Sampai-sampai tadi dikatakan fitnah duhaimah ini merupakan fitnah yang paling dahsyat dari sekian banyak rentetan fitnah yang akan muncul di akhir zaman ini.
Kita perlu mengetahuinya agar kita bisa selamat dari dahsyatnya fitnah duhaimah ini. Dalam sebuah hadis sahih dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang cukup panjang, menyebutkan tentang beberapa nama fitnah. Ada fitnah ahlas, ada fitnah sarra, kemudian yang terakhir disebutkan oleh Rasul SAW, thumma fitnatud duhaimah. Kemudian akan muncul di tengah-tengah umat ini namanya fitnah duhaimah, kata Rasulullah. Fitnah kegelapan, fitnah hitam yang sangat pekat, itulah fitnah duhaimah. Maka dilanjutkan oleh hadis beliau, apakah yang dimaksud dengan fitnah duhaimah? Maka kita lanjutkan. Yang pertama yang perlu kita ketahui tentang fitnah duhaimah, kenapa fitnah duhaimah ini adalah fitnah yang sangat dahsyat? Rasul bersabda, la tada'u ahadun min hadhil ummah illa latamathu latmah. Fitnah duhaimah ini akan menimpa seluruh umat Islam. Tidak tersisa satupun di antara umat Islam ini kecuali pasti akan merasakan dahsyatnya fitnah ini. Makanya dikatakan kenapa fitnah ini fitnah yang sangat dahsyat, karena setiap kita umat Islam akan merasakan dahsyatnya fitnah ini. Ciri fitnah duhaimah yang pertama adalah apa? Fitnah duhaimah ini akan menimpa semua umat Islam. La tada'u ahad, tidak satu orang pun yang selamat, kata Rasulullah. Makanya ngeri. Jadi tidak ada jamaah di antara kita, baik saya ataupun jamaah sekalian, yang selamat dari dahsyatnya fitnah duhaimah ini. Makanya harus berhati-hati. Dari orang yang terkena fitnah, nantinya ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Tapi semuanya akan merasakan, semuanya akan kena dampak buruk fitnah duhaimah ini. Namun di antara mereka nantinya ada orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana ngerinya fitnah duhaimah ini disebutkan oleh Nabi SAW. Wa idza qila inqadat tamadat. Fitnah duhaimah ini saking mengerikannya akan berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Ketika ada orang yang mengatakan fitnah sudah selesai, kata Rasulullah, justru fitnah itu semakin melebar. Di fitnah ini sangat mengerikan sekali. Fitnah duhaimah ini sangat mengerikan sekali, karena fitnah ini akan menghantam umat Islam, akan menghantam kaum muslimin di akhir zaman ini dalam waktu yang sangat panjang. Sampai kalimatnya kalau di antara kita ada yang merasa sudah selesai, ternyata tamadat, justru fitnah itu semakin panjang, kata Nabi. Jadi mengerikannya fitnah duhaimah, karena fitnah duhaimah ini akan menimpa umat Islam dalam waktu yang berkepanjangan. Tidak sehari, 2 hari, sebulan, setahun, tidak. Bahkan mungkin bisa saja terjadi dalam waktu kurun 10-an tahun atau bahkan ratusan tahun yang tidak dijelaskan secara detail berapa lama waktunya. Yang jelas kalimatnya tamadat. Kalimat hadisnya fitnah ini akan berjalan menimpa umat Islam dalam waktu yang sangat lama. Baru kemudian dijelaskan pada kalimat yang selanjutnya, yusbihu rajulun mu'minan wa yamsi kafiran. Fitnah ini akan menjadikan, saking mengerikannya fitnah duhaimah ini, kata Rasulullah, fitnah ini akan menyebabkan seorang yang tadinya di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore hari sudah dalam keadaan kafir. Di sore hari dalam keadaan iman, di pagi harinya sudah dalam keadaan kufur. Jadi bisa kita simpulkan, fitnah ini akan menimpa akidah umat Islam. Sasaran fitnah duhaimah ini adalah Islam dan akidah kita, jamaah. Sasarannya bukan harta kita, bukan. Sasarannya mungkin bukan nyawa kita, tapi yang dituju dari fitnah duhaimah ini adalah menghilangkan keislaman kita. Ini mengerikan sekali fitnah duhaimah ini. Padahal kita sebagai umat Islam, sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita itu Islam. Bahkan lebih berharga daripada nyawa kita sekalipun. Ini kan slogan hidup kita, inna sholati wa nusuki
nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Namun di akhir zaman keislaman kita ini akan dicoba untuk dihancurkan. Akidah kita akan dicoba untuk dirusak. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka musuh-musuh Allah itu, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu tidak henti-hentinya memerangi kalian, membinasakan kalian. Satu tujuannya apa? Yaruddukum an dinikum. Mereka ingin memurtadkan kalian, menjadikan kalian meninggalkan Islam dan akidah kalian. Ma'adzanallah. Ini ngerinya fitnah duhaimah jamaah sekalian. Karena yang diserang, sekali lagi, yang diincar fitnah duhaimah ini bukan harta kita, bukan nyawa kita, tapi yang diincar oleh fitnah duhaimah ini adalah Islam dan akidah kita. Di mana kita sebagai umat Islam meyakini sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini adalah Islam kita, bahkan melebihi nyawa dan keluarga kita. Ini ikhwafillah, kata Nabi SAW, fitnah duhaimah ini akan menimpa agama, keislaman, tauhid seseorang. Oleh karena itu marilah di akhir zaman ini, zaman yang penuh fitnah, di mana pengkaburan akidah semakin hari semakin dahsyat. Yang hak dikatakan batil, yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid, yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Inilah beberapa rentetan dari fitnah duhaimah. Tujuannya apa? Mengkaburkan kita dari agama Allah. Baru kemudian yang terakhir, yang keempat, tentang fitnah duhaimah yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah hatta yasirun nasu ila fustatain, fustatun iman la nifaqun fi wa fustatun nifaq la iman fi. Fitnah duhaimah ini dahsyatnya, ngerinya akan membagi manusia menjadi dua kelompok, dua golongan. Karena tadi umat Islam akan diserang akidahnya, akan dirusak akidahnya. Maka ketika akidah itu sudah rusak, maka manusia khususnya umat Islam akan terbagi menjadi dua golongan, kata Rasulullah. Inilah dampak daripada fitnah duhaimah. Apa itu? Membagi umat Islam menjadi dua kubu. Kubu iman yang tidak tercampur dengan kemunafikan, serta kubu nifak, kubunya orang-orang munafik yang tidak tercampur dengan keimanan sedikit. Dahsyat sekali fitnah duhaimah. Fitnah duhaimah ini akan memisahkan kita masuk ke dalam dua golongan. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, atau justru akan menjatuhkan seorang hamba ke dalam kemunafikan. Na'udzubillah. Dan ketahuilah jamaah, sekali lagi, fitnah duhaimah ini pasti akan menghadang kita, atau bahkan hari ini sudah mulai berada di tengah-tengah kita. Maka persiapkanlah, kuatkanlah keimanan, kuatkanlah ilmu kita tentang agama Allah, banyak-banyaklah meminta perlindungan, keselamatan dari Allah, agar kita termasuk orang-orang yang diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dahsyatnya fitnah, khususnya dahsyatnya fitnah duhaimah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama tadi telah kita sampaikan sebuah hadis Nabi SAW yang menguraikan dan menjelaskan tentang fitnah duhaimah. Apa itu fitnah duhaimah dan bagaimana serta seperti apa sifat-sifatnya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Kemudian terakhir kali sebagai penutup kami ambil keterangan hadis terakhir terkait masalah fitnah duhaimah. Keterangan dalam hadis yang terakhir kali ya dari Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang masalah fitnah duhaimah, beliau pada kalimat hadis yang terakhir mengatakan wa idza kana dzakum fantadirul dajjal fi yaumihi aw min qaddihi. Apabila fitnah duhaimah ini
sudah mulai muncul di tengah-tengah kalian. Kata Rasulullah, maka tunggulah munculnya Dajjal hari itu atau besoknya. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dahsyatnya fitnah Duhaimah, mengerikannya fitnah Duhaimah ini, fitnah ini akan menjadi sebab munculnya Dajjal. Fitnah ini akan menjadi sebab munculnya keluarnya Dajjal, kata Nabi. Bahkan Dajjal itu akan muncul sangat dekat sekali ketika fitnah itu sudah ada. Maka ma'adzanallah. Makanya orang-orang yang tadi di dalam hatinya terdapat kemunafikan, begitu Dajjal muncul, secara otomatis dia akan menjadi para pengikutnya Dajjal. Sekalipun mungkin secara nama dia mengaku muslim, secara KTP mungkin Islam, namun tadi karena tidak berhati-hati, tidak menjaga iman dan takwanya, ketika muncul banyak fitnah, dia jatuhkan, dia buang, dia jual keimanannya hanya untuk mendapatkan kepentingan dunia, kesuksesan dunia yang sedikit. Ma'adzallah. Makanya jemaah sekalian, marilah kita tutup khutbah Jum'ah pada kesempatan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, memohon keselamatan, khususnya di akhir-akhir bulan Ramadan ini, banyak-banyak meminta keselamatan dari Allah. Keselamatan dari dahsyatnya fitnah dunia, dahsyatnya fitnah akhirat, dahsyatnya fitnah Dajjal, dan puncaknya minta keselamatan kepada Allah dari dahsyatnya, ngerinya siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal kafirin wa ahlikir riddata wal murtaddin wa ahlikin nifaq wal munafiqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin as-sadiqin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma fuka qaida asrana wa asral muslimin. Allahumma fuka qaida asrana wa asral muslimin. Allahumma faqqa asrahum. Allahumma thabbithum ala al-iman ya qawiyyu ya matin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Sawu sufufakum sawu wa'tadilu. Safnya diluruskan dan dirapatkan, karena lurus dan dapatnya saf termasuk kesempurnaan dalam salat berjamaah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يفعل ذلك
خاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.